Korban selamat ledakan amunisi di Garut, Jawa Barat mengalami trauma berat usai melihat peristiwa ledakan. Korban selamat itu diantaranya merupakan warga sipil yang membantu memusnahkan amunisi bersama TNI bernama Ilmansyah. Ilmansyah bekerja di proyek pemusnahan amunisi kadaluarsa bersama kakaknya yang tewas dalam tragedi Senin 12 Mei. Berbeda dengan kakaknya yang tewas, Ilmansyah berhasil selamat lantaran kebetulan diminta tolong mencari air laut untuk menjinakkan detonator. Namun demikian, Ilmansyah melihat detik-detik ledakan dahsyat dari puluhan detonator yang diledakkan. Saat ditemui tribunjabar.id di rumah duka Kampung Cimerak, Ilman terus-menerus menangis. Ia tampak tenggelam dalam kesedihan yang mendalam. Ilman merupakan adik dari Yus Rizal alias Ius yang juga sama-sama jadi pekerja dalam proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di desanya. Ia menuturkan saat dirinya naik ke atas permukaan, seluruh petugas yang sebelumnya membersamainya tiba-tiba hilang termasuk saudaranya sendiri. Belakangan diketahui mereka terhempas oleh ledakan. Beberapa bagian tubuh korban juga diantaranya sempat terbang ke arah Ilman. Ia kemudian berjalan ke arah tempat parkir mobil untuk memastikan teman-teman yang bekerja dengannya masih hidup. Namun hasilnya tetap nihil. Semua orang di lokasi bahkan kakaknya yang ia cari sudah tidak ada. Ilman pun histeris melihat serpihan kulit para pekerja dan TNI yang tewas dalam ledakan. Tak lama kemudian Ilmansyah akhirnya bisa menjauh dari lokasi kejadian dan meminta pertolongan warga. Ia menyebut tugasnya mengambil air untuk mengisi tandon air di lokasi kejadian ternyata menyelamatkannya dari maut. Namun ia menyebut masih mengalami trauma atas kejadian tragis yang menimpa keluarganya. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau DPPKB PPPA Kabupaten Garut, Yayan Waryana mengatakan pihaknya akan mendampingi keluarga korban dalam proses trauma healing. Dari jajan kurilingan kayak itu pasrah ya Sebab berteriak memang kami urus tuh terus tinggal terus biasa terus sesah itu meninggal ke basisir pas terus terjadi gitu lu ke basisir meninggal ayah tubuh korban terus ya papa ge asa kumaha sekarang Bandung gulung nya yang mastikeun kana mobil gitu aja biasa. Kang terus Kang Ilman minta bantuan ke siapa waktu itu? Ada sadayana ge patos teu aya jalmi anu ieu geumpeur sadayana. Teu puguh teu ieu. Teu ningali kitu mah cali. Leuleus dulu. Terus Kang Ilman perginya kemana? Larinya kemana? Kadi pakanya kanu Pos. untuk pak ka ieu heula ka nya ka jalan ka ieu ke jalan anu jauh tidinya. Kenapa eta terjadi? Kang Ilman itu berarti sempat ninggalkeun jasad korban. Henteu teu abi mah teu wasa ninggal anu alitna oge komo kitu nu agungna ninggal anu di laut oge entos nya terus soak atuh. Oh, hapunten Ilman. Korbanna sampai ke laut itu Ya ke basisir gitu Pak, basisir. pantai. Ini mah saksi nyata Kang Ilman. ini Kang Ilman masih ingat emot apa yang dikatakan Kang Ius sebelum Kang Ilman meninggalkan lokasi? kita ngalacai Sanes anu miwarang ngalacai mah sanes Ayus. Da Ayus mang dihanap keneh abi bade ngalacai. Dan katinggal gitu. Ti abinya anak MRT Ayus mah dihanap keneh. Udah dihanap keneh ceng teh Ayus mengagus nya nya saur miwarang ngagus. ngaku ngalacai kamu naon Kamu lubang saya itu Sanes kanggo kana drum. kapan belum? supaya topi ya panas banyak nanti Nyarios naon-naon gitu Pak itu. Nya cenah abi menjadi
jadi jarang ngobrol. Makan abi dak anjeunna nemean deh gitu. Tadi ada sok karena mobil gitu. Oh, ayah teh nembe ya Nah, mobilnya namanya kan ieu mah. ambil pisan. Jaban arkai aja nama. Bukan naon 400 gitu abi kan itu di itu kene Oh, itu kan. mohon dan telepon kan enggak itu. beran Ke rumah sakit. iya ya abi teleponan Kang Anjas teh putra Raina Kang Ros. wargi Pak. Suwargi. Kan peda nyanek didikna lah di anjeunna gitu hampir 3 tahun aku anjeunna diurus teh Pak. Nah, Kang Anjas waktu itu Kang Anjas aya di mana pas waktu kejadian? Ada Jarak di mana? sekitar 25 meter dari lubang ledakan Pak. 25. Pokoknya serpihan tulang sama badan teh kena di pasir Pak. Kenapa? Kabarnya kan yang selamat langsung. Alhamdulillah kalau tidak disuruh sama paruh mah gak tahu. Disuruh apa? Kan? Disuruh ngambil barang peti sama tutup drum Di mana? buat ke kemah gitu. Jadi waktu itu akan barengan sama korban di lokasi. Ya di lokasi. Kemudian Disuruh ngambil peti sama dia karena Kang karena buat acara bikin lubang lagi kan yang bikin ledakan gitu Pak. Kang, itu teh katanya ada 2 lubang yang sudah dibikin. Kalau dua lubangnya sudah dibikin mah ya, yang 2 lubang mah udah meledakan Udah udah lama. Tapi jaraknya udah lama Pak, udah hampir 2 jam lah kurang lebih. 2 jam lebih. Iya. Jadi yang meledak teh kira-kira yang lubang yang mana, Kang? Yang nggak tahu tapi yang itu yang lubang di sini mah utuh itu yang satu. Yang lagi disiapkan mah Ya, utuh. tas saya sama Imang tuh disuruh bikin lagi. Heeh. Nah kata si Ate udah disiapin lubang, dan yang satu mah urug lah gitu Pak. Jadi berkat Akang disuruh ngambil peti itu, Kata Kang Ru, selamat itu Akang. ya jarak 25 meter meledak Pak. Sempet kan di petinya Kang? Belum, Oh belum. pas naik motor Pak. Oh. Pas naik motor mau ngambil peti meledak Pak. Gitu. Meledak. Karena terpental. ngebut langsung kena ledakan langsung ngebut motor. Serpihan pasir itu kena bajunya juga robek Pak belakang. Bakar ininya nyala gitu Pak. Oh, nyala kebakaran pojok Akangnya. Ya tapi dibuang sih bajunya gak dipakai lagi. Kang, itu biasanya SOP-nya gimana sih? Bikin lubang dulu gitu. Kalau SOP-nya saya mau gimana arahan Ruh Pak Ruh. Dan semuanya kan bimbingan Ruh gitu Pak. Parusan. Iya. Jadi parusan itu yang dituakan mungkin ya. Iya Pak. Karena saya kan gimana Pak Ruh Pak gitu sama teman-teman mah gitu. Jadi bikin lubang di entep gitu disimpan. Itu biasa bahan peledaknya apa aja sih? Ini amunisi Pak. Bikin samusi. Iya. Macam-macam gitu. Karena saya emang disuruhnya cuma gini, angkut ke sini misalkan barang yang putih, angkut di sini gitu. Kata Kang Rute bikin lubang karena saya emang ada yang dituain. Gitu. Ya ada penanggung jawab Pak gitu. Ya Pak Rustiawan gitu Pak. Oke. Akang sudah berapa lama di sini bekerja? Hampir dua tahun dari tahun 2017 kan. 2017. Iya. Kang biasanya mohon maaf nih di penornya berapa sih per ledakan? Harian Pak. Harian. Iya. Karena tergantung kadang 100, 150, 200 gitu. Tergantung Banyak. Kang Ngeru banyaknya pekerjaan sama komitmennya Mang Ngeru gitu. Oh, Gak tahu gimana lah urusannya sama mereka gitu saya. Kalau Kang Anjas asli orang mana sih Kang? Asli mah orang Sancang Pak, tapi menikah sama orang dekat Puskesmas Citoy Pak. Oke. Orang Sancang. Asli mah. Itu biasa pengerjaan dari pagi kan? Biasa jam kerja Pak, jam 8, istirahat jam 12, jam 4 pulang gitu Pak. Kang, izin Kang, kalau sama Pak Rus itu masih ada kaitan keluarga juga. Iya Pak, ya, karena saya pernah tinggal di rumahnya hampir 3 tahun Pak. Tas saya bisa belajar kayak gitu teh sama dia gitu, sama Mang Ius, almarhum semua gitu Pak. Itu yang meninggal pada senior gitu Pak. Kang gimana Kang? Ungkapan perasaan Akang berarti secara tidak langsung apa Ya, diselamatkan kepada pihak pemerintah misalkan minta bantuannya dukungannya kepada korban sekaligus rekan-rekan saya karena saya terharu banget Pak merasa ketinggalan ya tergantung Bapak lah kehilangan keluarga seperti gimana gitu. Jadi meminta kebijaksanaan dari pihak aparatur pemerintah yang lainnya untuk yang untuk yang selamat sama yang terutama yang korban Pak.
yang korban dan keluarganya gitu Pak. Kan sudah menikah belum? Udah Pak. Sudah punya anak? Udah 2 Pak. Dua anak ya? Ya. Jadi selama ini penghidupannya membantu itu ya? Kalau penghidupannya membantu kehidupan ya biasanya saya bertani kalau ada seperti ini ikut gitu dipanggil sama Pak Rul gitu Pak. Kang, jadi akang ini Kang Anjas ini sama Kang Hilman tuh beda arah berarti ya? Kang Kalau Hilman mah Ambil air. sama Mangjang sama Aji, kalau saya mah ambil peti. ambil peti masih ke atas ke darat. Ya jadi posisinya dari lubang itu ke arah itu Kaler kalau Kaler. bisa nama Kaler. Oh iya. Kaler Utara. ke utara gitu Pak kalau situ mah. Nah jarak 25 meter 30 kurang lebih lah. Langsung lah ledakan. Nggak tahu itu yang meledaknya apa gitu Pak. Kan biasanya Karena ada aba-aba gitu misalkan. itu mah enggak ya yang biasanya yang 2 kali mah udah beres Pak. Nah itu rencana buat ledakan lagi gitu kayak katanya gitu. Dan saya mah cuma pekerjaan doang Pak. Cuman ada satu mortir 105 tapi udah diamanin sama Panda yang meninggal itu dan semuanya juga nggak ada Pak yang udah tahu mah gitu. Nah peti itu dibuat turun atau buat apa gitu. Disuruh peti sama ya diambil peti gitu sama si Atu. Kang, berarti Kang Rus ini udah ahli ya? Itu mah senior Pak. Senior. Udah senior Kang Rus sama Pak Yus, Pak Agus Jebrag, Agus. Tiga. Harusnya ada 2. Iya, Ini mah Yus Jebrag, awal. Yus Jebrag Bang. Iya. Oh, iya. Yus Jebrag, kalau Yus ini mah awal. Gitu. Kalau Yus ini mah masih saudara Kalau gitu. salah iya Ius itu ada 2. Ada 2. Yus 2 kalau Yus kan ada Yus tuh ada Yus Ibing, ada Yus ketua gitu. Si ketu kan saya bilangnya ke rumah ini si ketu. Nah, Yus Ibing senior yang kakinya maaf ya kayak saya jalannya gitu. Anak saya mah Baru ya. Baru Pak. Ius Rijal. Yus Rija yang disebut si ketu gitu Pak. Kalau itu mah yang satu lagi senior Yus Ibing gitu Pak. Oh, si Ibing yang senior mah. Saya Pak Haji ya. Jadi saya Disebut ketua itu teh ketua dari kendaraan kan dia itu ketua CMIC, Pak. oh, Kan saya mah bilangnya si ketu sama dia. Pak. Indonesia ketua untuk wilayah Garut Selatan. Garut Selatan gitu. Terus kayak Bukan Pak Yus ini yang kalau Yus itu mah Yus Ibing Pak. oh yes. Jangan lupa subscribe ya.